Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Godly Family yang terkasih, Gunung Sion bagi suku Yehuda dipandang sebagai tempat yang suci, pusat bumi dan penting bagi seluruh dunia. Di Sionlah nama Allah disembah. Yesaya memperingatkan bahwa tempat itu suatu saat akan ditinggalkan karena bangsanya telah menyimpang dari Tuhan. Mereka akan ditawan dan dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain. Tetapi saat mereka kembali memanggil nama Tuhan, mereka akan dibebaskan. Mereka akan kembali ke Sion dan akan diperintah oleh Raja Damai, Raja yang menghakimi dengan adil dan memerintah dengan penuh kasih. Saat itulah Sion akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan banyak bangsa akan berduyun-duyun pergi ke sana. Karena di sanalah keadilan dan kebenaran diajarkan dan diperlakukan. Nabi Mika membawa berita penting bahwa janji Allah dari keturunan Daud tidak teringkari. Raja pembebas yang membawa kedamaian akan datang. Ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah yang berasal dari keturunan Daud. Dari sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Bagian ini merupakan bagian terjelas dalam nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan Kristus sebagai Mesias. Raja Damai ini akan membangun pemerintahannya di dalam kasih dan keadilan. Ia digambarkan sebagai seorang gembala yang mempedulikan kawanan dombanya yang dilakukan oleh Raja Mesias. Sangat berbeda dengan para pemimpin Israel sebelumnya. Kedatangan Mesias adalah kedatangan yang membawa damai. Damai yang dibawa oleh Sang Mesias terutama adalah damai antara manusia berdosa dengan Allah. Allah akan menghancurkan semua kekuatan yang diandalkan manusia serta mengarahkan manusia untuk kembali kepadanya. Ketika iman terhadap perjanjian dengan Allah diperbaharui, manusia akan menyadari bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan patut untuk disembah. Kristus adalah Raja Damai itu. Dia telah datang ke dunia ini. Barang siapa memanggil namanya dan membiarkan memerintah di hatinya, maka dia akan merasakan kedamaian yang sejati. Tidak hanya itu, dia akan menjadi terang bagi orang lain, sehingga mereka akan datang kepada Allah. Sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia, di mana kejahatan dan ketidakadilan dipertontonkan. Bangsa melawan bangsa, dan sesama manusia saling membunuh dan menyakiti. Sebagai orang percaya, kita diajak menjadi terang bagi dunia ini, sebab Raja Damai itu telah bersemayam dalam hati kita. Mari kita menebarkan kedamaian, kasih, dan kebenaran, agar mereka yang hidup dalam kegelapan memandang kepada terang yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus agar kami menjadi pembawa damai, pembawa kasih dan pembawa kebenaran bagi orang-orang yang berada di dalam komunitas kami.
Sertai dan pimpin selalu aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.